Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini di sini aku bakalan unboxing yaitu handphone Poco F7 Ultra ya. Nah, jadi untuk kotaknya seperti ini. Nah, sama aja kayak Poco F7 Pro sebelumnya yang kita unboxing. Nah, untuk di belakangnya kita bisa lihat di sini tuh dibuat di Tiongkok ya, dibuat di Tiongkok lagi, bukan di Indonesia. Nah, untuk diimpor oleh PT Xiaomi di Jalan Pelita, Kampung Pelita, Lubuk Bajai di Kota Batam. Poco F7 Ultra. Untuk garansinya sama 15 bulan menggunakan chipset flagship Snapdragon 8 Elite yang yang sebelumnya aku udah pakai di iQOO 13. Terus ada chipset tambahan yaitu Vision Buds D7 chipset. Untuk charge-nya 120 watt dan 50 watt wireless hypercharge yang wireless chargingnya nggak dapat, yang nggak include, walaupun di bonus pembelian awal pun juga nggak dapat. Layarnya udah WQHD Plus 120Hz Flow AMOLED display. Nah, sayang banget kalau dibanding iQOO 13 dia udah bisa 144Hz ya, walaupun ada beberapa game yang masih belum support sih. Untuk kameranya 50 megapiksel triple kamera with OIS. Nah, untuk ketahanan airnya sini tuh udah IP68 water resistant. Ini tuh yang yellow 16GB 512GB ya, yang seri tertingginya. Kita langsung aja bukain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung buka. Nah, ini untuk bondnya ya, Poco F7 Ultra yang yellow. Sengaja aku beli yang yellow biar cantik aja. Nih Poconya beraksi, dapat jarum atau SIM ejector yang modelnya biasa aja, kartu garansi atau buku panduan, stiker Poconya beraksi, dan dapat casing seperti ini. Wah, ini casingnya sama banget kayak macam Poco F7 Pro ya. Nah, ini Poco F7 Pro nih. Wah, sama anjay. Ini enak banget kok beli casingnya nih ya. Sama. Poco F7 Pro sama F7 Ultra sama ya bentuknya. Sampai lubang-lubang ininya juga sama. Perbedaannya untuk Poco F7 Pro dia lebih kayak flat gitu, sampingnya nih lebih flat nih, bisa lihat tuh ya, lebih bersegi. Sedangkan untuk Poco F7 Ultra dia lebih curve gitu ya, lebih membulat gitu pinggirannya. Nah, ini handphonenya. Ini kabel chargernya yang masih pakai USB Type C ke USB Type A ya. Waduh, udah 120 watt pun, harga 10 juta pun masih pakai USB Type A. Aduh, udah 10 juta ke atas loh harganya. Kirain dikasih Type C ke C ya, yang power delivery ya. Nah, ini tuh chargernya 120 watt. Ya harusnya sih sama aja nih kayak macam di Xiaomi 14T Pro ya. Nah, jadi ini aja yang didapetin dari pembelian Poco F7 Ultra. Oke, kita fokus ke handphonenya. Jadi handphonenya seperti ini, plastiknya kayak plastik handphone murah yang harga 2 jutaan ya. Ini tuh 10 jutaan loh. Kasihlah agak sedikit yang flagship ya, atau yang mewah gitu. Ini dari box, terus plastiknya sama aja kayak handphone 2 jutaan cuy ya. Nah, ini tuh Poco F7 Ultra flagship Snapdragon 8 Elite ya, sama ya kayak di belakang kotaknya tadi. Untuk highlightnya kita langsung aja keluarin. Keluarnya gini aja nih. Nice. Jadi belakangnya seperti ini ya, bener yang seperti aku bilang. Untuk belakangnya dia lebih agak membulat gini pinggirannya ya. Kalau Poco F7 Pro dia agak flat. Nah, kita lihat ini Poco F7 Pro dia flat tuh, bisa lihat ya, dia flat. Wah, ini flat. Sedangkan untuk di Poco F7 Ultra dia lebih agak membulat. Nih ya tuh, agak membulat. Nih. Bedainnya tuh. Ya, aku bedainnya tuh. Nah, bedanya itu aja sih. Nah, pertama-tama kita cobain ini tuh casing Poco F7 Pro. Apakah bisa dimasukin ke sini? Harusnya bisa ya. Bisa. Bisa, tapi kayak macam agak kekecilan gitu ya, karena kan dia model belakangnya beda. Terus untuk mic, flash, kamera, colokan semuanya sama loh. Bisa sama, cocok aja kalau dipakai ya. Nah, jadi belakangnya seperti ini. Nah, ini untuk nomor seri atau IMEI-nya ini udah ada 2 biji. Mungkin karena memang dibuat di Tiongkok kali ya. Kita lepasin dulu, set. Nah, jadi belakangnya seperti ini coy, warna kuning, dan kayaknya ini tuh plastik atau kaca nih ya? Harusnya kaca lah, ini kok plastik, kawat banget ya. Tapi dia bahannya matte. Nah, ini bagus nih. Ini bahannya matte. Jadi kok dikenain tangan yang berkeringat pun dia nggak terlalu nampak bersidik jari ya, nggak separah Poco F7 Pro ya. Lagi-lagi aku bandingin Poco F7 Pro ya. Wah tuh, ini Poco F7 Pro nih parah banget, apalagi bagian sininya nih, ini gampang banget bersidik jari. Nah, ini warna kuning aman sih, tapi nggak tahu ini kayaknya belakangnya kayak plastik, tapi nggak tahu, pas harusnya kaca lah ya. Nah, untuk belakangnya solid, nggak bisa ditekan-tekan banget sih sebenarnya, masih bisa, tapi ya itu kalau butuh effort banget ya untuk nekannya. Nah, tapi kalau ditekan-tekan tipis aja gini dia enggak ya, ini solid banget. Nah, buat yang nanya, ini handphone cocok nggak bang pakai fan cooler? Sebenarnya kalau dari gini sih cocok-cocok aja pakai fan cooler yang pipa BL7 ya, yang udah ada heatsink ke sampingnya sini ya. Cocok-cocok aja ya, tapi ya mengorbankan
flash lah ya. Tapi aku sih bodo amat aja sih, karena bagian sini tuh kan nggak dingin-dingin banget. Terus juga lampu flash kan juga bukan optik kamera ya, jadi kalaupun memang misalnya ngembun kan nggak ngaruh ke kamera. Dan flash pun juga jarang-jarang dipakai ya, tapi tetap aja sih flashnya jadi dikorbankan gitu ya. Nah menurut aku sama aja sih kayak Poco F7 Pro ya, tetap dikorbankan untuk lampu flashnya. Tapi sejauh ini Poco F7 Pro aku sering pakai fan cooler. Sekali-sekali tes game itu, main game itu nggak ada masalah ya, aman-aman aja, nggak nyampe ke dalam lampu flash. Nah saran aku sih kalau kalian mau beli fan cooler yang ini juga udah oke banget sih sampai samping sini ya. Atau bisa pakai X65 tapi ini cuma di tengah-tengah, atau bisa pakai GT29. Nah GT29 ini kan magnet, apa bisa langsung nempel? Bisa langsung nempel sih, tapi nggak begitu kuat, sama kayak macam di powerbank yang sebelumnya kita tes itu, nggak begitu kuat. Tapi nempel sih, ini memang ada magnetnya, terasa dikit nempel. Nah untuk di kiri kanannya udah pakai bahan metal tapi warnanya hitam ya, soalnya ini udah ada garis antena nih 1, 2, 3, tombol power, tombol volume sebelah kanan. Untuk atas kosong, nggak ada apapun karena mic-nya di sebelah sini, di belakang dekat kamera. Terus ini tuh ada sensor nih, mungkin sensor infrared atau air blaster ya, nggak tahu lah nih, pokoknya ini ada sensor nih ya. Ini ada 3 kamera, kameranya 3, flash di belakangnya gini ada kayak garis. Terus di sini tuh ada kayak macam ya bulatan gitu, motif-motif. Belakangnya nggak ada motif apa-apa lagi, di bawah sininya kosong dan ada tulisan Poco. Nah sebelah atas seperti yang tadi cuma ada 2 garis antena, nggak ada apapun lagi. Nah untuk di sebelah kirinya cuma ada 1 garis antena, nggak ada apapun lagi. Nah untuk di bawahnya ada speaker, lubang charge Type C, dan ini ada 2 garis antena, mic, dan lubang SIM atau slot SIM. Kita langsung aja buka. Nah slot SIM-nya sebenarnya seperti biasa ya, SIM 1, SIM 2, nggak bisa pakai SD card. Nah kita langsung aja masukin SIM. Nah dia modelnya depan belakang gini ya. Nice. Oke, kita langsung aja hidupin. Bismillahirrohmanirrohim. Poco. Wow, lama banget duduknya ya. Aku kira tadi handphonenya matot coy ya. Ini pinggirannya hitam, jadi kemungkinan nanti nampak bezelnya agak lebih tebal. Nah kan bener, pinggirannya hitam jadi nampak bezelnya agak lebih tebal ya. Kalau dibandingin sama Poco F7 Pro misalnya lihat tuh, lebih nampak tebalan Poco F7 Ultra lagi karena pinggirannya hitam. Soalnya ini kan ini dia warnanya silver ya. Nah, karena dia pinggirannya tebal, agak tebal nih kiri kanan atasnya, rasanya kayak macam simetris antara bawah kiri kanan atas ya tuh. Lebih tipisan Poco F6 lagi sih misalnya tuh, Poco F6 tuh kiri kanannya tuh. Tuh atasnya tuh tipis kan Poco F6 ya. Nah seperti biasa Xiaomi, setelah kita setting-setting dan muncul di setelan dasar, misalnya lihat di sini ada personalisasi iklan ya, maksain banget nih. Nah, misalnya tadi kan posisinya hidup, kita waktu matiin pun dikasih tahu lagi, udah aku mau matiin gitu ya. Waduh kacau banget ya, maksain banget ada iklan. Oke, udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim, udah masuk tampilan UI-nya dan kita langsung dikasih tahu ada pembaruan tersedia. Nah, di sini untuk screen guard bawaannya atau anti gores bawaannya ada ya. Jadi kalian waktu pertama beli nggak harus buru-buru nyiapin anti gores atau tempered glass atau hydrogel. Kalau misalnya ada ya lebih bagus. Tapi kalau nggak ada pun juga ya bisa lah dipakai untuk beberapa hari ya. Tapi saran aku sih kalau misalnya ada uang atau ada uang lebih atau ada waktu, ganti aja ya. Karena ini rawan cuy ya, jatuh atau segala macam, anti gores bawaan ini rawan ya. Tapi lumayan untuk ngelindungin handphone kalau pertama kali beli. Nah sebelum kita update dan yang lain-lain, di sini aku mau ngasih tau dulu perbedaan Poco F7 Ultra dan Poco F7 Pro ini hanya di chipset. Ini Snapdragon 8 Gen 3, ini Snapdragon 8 Elite ya, bedanya cuma itu. Terus yang kedua kamera, dimana untuk lensa kameranya di Poco F7 Ultra ada penambahan telefoto, yang ini kan cuma 2, ini ada 3 telefoto. Terus juga baterai, ini 6000 mAh, yang Poco F7 Ultra 5300 dan recharge-nya bisa 120 watt dan udah bisa pakai wireless charging. Nah ini aku punya power bank yang wireless charging, coba kita tes ya. Nih kita tes, tempelin tuh, ngecas tuh wireless charging. Kalau kalian punya wireless charging yang bawaan Xiaomi 14T Pro itu bisa sampai 50 watt ya. Tapi ini agak-agak lengket loh, tapi tetap aja kok diginiin jatuh. Tapi agak lumayan lengket ya, ada kayak magnetnya gitu nih. Nah jadi perbedaan yang paling signifikannya cuma itu sih, bedanya sama Poco F7 Pro dan Ultra ya. Dan di sini tuh fingerprintnya lumayan cepet, mantap. Nah kita langsung ke settingan, dimana di tentang telepon di sini tuh udah kepake 32,9 GB dan ini tuh udah install aplikasi bawaan Google nih. Aduh Google. Nah untuk versi OS-nya di sini tuh 2.0.1.0, Android 15, update keamanan Android-nya di 2025 bulan 1, info detail dan spesifikasi di mana RAM 16GB plus 6GB virtual RAM menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite Mobile Platform Octa-core Max 4
GHz ya. Ini memang chipsetnya kencang banget ya, Snapdragon 8 Elite ini ya. Jauh banget dibandingin kalau Snapdragon 8 Gen 3. Tapi baru kali ini aku pakai handphone Poco yang RAM-nya 16. Ya biasanya mentok-mentok 12 coy ya. Nah, di sini tuh ada interkonektivitas, biasanya nyambungnya ke tablet sih aku makainya. Terus ada Xiaomi Hyper AI, di sini tuh ada Gemini, terus percepat aplikasi AI. Dimana untuk Hyper AI-nya ini atau ya AI lah. Nah, AI-nya ini sama aja kayak macam Poco F7 Pro ya. Sebelumnya juga aku udah pernah kasih tahu di Poco F7 Pro, udah aku tes seperti edit galeri, terus juga pengenalan ucapan AI, interpreter AI, pencarian AI. Nanti aku bakal coba ulas sedikit ya untuk di galeri dan yang lain-lain. Tampilan AOD-nya harusnya bisa lah lebih dari 10 detik ya, bisa ya, bisa selalu ya, karena memang sama aja sih sebenarnya kayak Poco F7 Pro. Poco F7 Pro bisa, kalau di sini nggak bisa ya parah banget. Untuk gaya kunci, ya gaya kuncinya juga sama ya. Ini ada yang kayak macam di iPhone yang jamnya di belakang gambar gitu itu. Efek sidik jari, terus ada wallpaper dinamis AI. Ini harus masuk dulu ke Xiaomi. Terus ada deteksi tatapan, frekuensi visual aktif, tampilan dan kecerahan. Di sini tuh resolusi tampilan bisa disetting mau WQ HD Plus atau Full HD Plus. Di sini aku pakai WQ HD Plus dan baterai hemat baterai dengan WQ HD Plus, jadi dia otomatis berganti resolusi kalau misalnya ada aplikasi yang memang nggak cocok pakai WQ HD Plus, mungkin begitulah. Terus visual dual core, nah visual dual core kita aktifin aja. Rasio penyegalan layar di sini tuh ada standar yang dia berubah sendiri. Kita bakal buat custom 120 Hz ya. Di sini tuh nggak ada pilihan yang lain. Nah di sini tuh ada settingan mau aplikasi apa aja yang mau dipakai 120 Hz. Terus aplikasi apa aja yang nggak usah dipakai 120 Hz. Nah untuk di baterai ada mode seimbang, multimate ya, mode performa, penghemat baterai dan penghemat baterai ultra, periksa baterai. Oh ini periksa baterai seperti ini settingannya. Opsi pengisian daya bisa dibuat kecepatan tinggi atau standar, mode isi nirkabel yang hening atau standar. Oh bisa mengurangi kebisingan pengisian daya lebih lambat. Oh mode isi daya bisa disetting juga ya. Pengisian daya terbalik, jadi handphone ini bisa dijadiin power bank untuk ngecas handphone yang udah magnetik juga. Contoh ini aku ada iPhone, kita coba tes apakah iPhone ini ngecas. Tuh iPhone yang ngecas ya tuh. Nah diambil pakai baterai ini. Terus perlindungan baterai sini tuh kondisi baterai 100%, siklusnya udah 1. Ya siklusnya udah 1 coy, kalian belum ada coba-coba ngecas ya. Waduh, kayak gimana nih? Padahal masih disegel loh tadi ya. Masih disegel loh, tapi siklusnya udah 1. Apa mungkin gara-gara kita udah pakai ini tadi? Penggunaan pertama di April 2025, tanggal pembuatan di Desember 2024. Perlindungan baterai biasanya aku buat 80% aja biar baterai lebih awet gitu ya. Fitur tambahan seperti ini, ada pembaruan firmware untuk baterai ya. Setelan tambahan kita bisa lihat ada bola pintar, mode operasi satu layar, rekam layarnya bisa 3200 x 1440 ya, full ya, benar-benar full WQ HD Plus. Terus untuk laju bingkai bisa 90, nggak bisa dibuat yang mengikutin game, misalnya game 120 bisa 120 ya, di sini nggak bisa mentok di 90 berarti. Sumber suara bisa sistem mikrofon dan keduanya mantap, bisa open mic sambil dengerin suara sistem. Kualitas video paling mentoknya 100 Mbps. Wah, orientasinya bisa disetting. Udah kayaknya cuma itu doang ya. Lingkari untuk menelusuri. Nah, ini sebenarnya circle to search, fiturnya Google tapi lebih dikenalin sama Samsung ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau kita giniin, nah bisa kita ambil tuh, kita cari. Nah, caranya tekan ini yang ada garis ini, tekan set gitu. Nah, jendela mengambang ya, mungkin kalian juga udah tahu jendela mengambang. Penambahan memori bisa dari 6, 8, 12 bahkan 16. Saran aku kalau RAM 16GB, 12GB, bahkan 8GB matiin aja, karena nggak ngaruh-ngaruh banget. Wah, detak jantungnya di flash. Oh, jadi kayak macam di handphone Poco F7 Pro juga di flash sama di kamera sini. Gini, 54 BPM ya, langsung ya. Terus ada AI subtitle. Nah, jadi AI subtitle ini dia langsung mengkonvert, mengganti bahasa. Misal kita lagi nonton video yang videonya itu nggak ada subtitlenya tapi bahasa Inggris atau bahasa yang lain, bisa langsung kita convert ke bahasa Indonesia. Ini juga pernah aku bahas di Poco F6. Terus ada OTG, udah deh, kayaknya sepertinya itu aja untuk di settingannya, nggak ada lagi ya. Terus jangan lupa kita aktifin untuk mode pengembang biar kita bisa aktifin 60 fps-nya ketahan. Oh, nonaktifin kecepatan frame 60 fps sudah aktif di sini, mantap. Nah, jadi seperti ini aja untuk settingannya ya, settingan bawaan. Yang jelas untuk memorinya udah kepake di 33,3 GB. Tadi 32 loh, ini gara-gara install aplikasi ini. Nah, ini masih banyak aplikasi yang bisa dihapus. Contohnya ini Netflix, Lazada, Yumi, Mi. Nah, ini lagi nih si kampret nih ya, pusat permainan ini buat iklan aja nih. Ini lagi main pun nanti ada iklan loh ini. Gak bisa dihilangkan aja nih aplikasi ini. Nah, terus ini masih banyak lagi loh aplikasinya ya. Bloatware bawaannya nih ya.
Saran aku sih dihapusin aja. Kalau emang kalian nanti butuh ya kalian download aja lagi ulang ya. Nah pertama kita coba buka Get Apps. Apakah ada iklan di Get Apps? Wah, bisa ada iklan yang langsung muncul. Oh nggak ada, aman. Di File Manager apakah ada iklan? File Manager aman, nggak ada iklan. Tema aman, nggak tahu sih kalau nanti ya. Di keamanan biasanya di pembersihan. Nah nggak ada sih, aman. Aman. Musik disuruhnya download, oke? Aman, harusnya aman nih. Ini di sini biasanya ada settingannya nih. Setelan, nah izinkan notifikasi permanen, putar video, setelan lanjutan, biasanya di bawah sini nih. Tampilkan iklan tuh, kita matiin. Tampilkan rekomendasi online di halaman awal, matikan aja karena biar nggak ada iklan. Nah kita coba tes buka kamera. Nah kameranya seperti apa ini? Nice, ada 0,6 kali, 1 kali, 2 kali, 2,5 kali. Coba dari 0,6 kali seperti ini, nice. 1 kali seperti ini, nice. 2 kali, oh 2,5 kali dia baru pakai kamera yang telefoto ya. Nah untuk dari pinggir sini ada Pro, dokumen, video, foto, potret, malam hari, lainnya ada Ultra HD, panorama, gerak lambat, dual video, selang waktu, pencahayaan panjang, mode sutradara. Untuk dual video seperti ini. Jadi dia bisa depan belakang. Gerak lambat apakah bisa kamera depan? Bisa kamera depan, kamera belakang. Kamera belakangnya untuk gerak lambat bisa 1080, 960 fps, mantap. Untuk kamera depan bisa 720 doang, nggak bisa diganti-ganti, 720, 120 fps. Terus ada selang waktu atau time lapse. Nah, time lapse ini bisa terlihat bisa 4K 30 fps, 1080 30 fps, 4K 30 fps. Terus selang waktu ini ada pilihannya nih, mau berapa lama nih ya tuh. Oh, berapa kali foto gitu. Bisa pakai lensa ultra wide, pakai lensa biasa, lensa wide, lensa telefoto bisa. Terus untuk kamera depan apakah bisa? Bisa. Tetap 1080 30 fps. fps-nya nggak berubah ya. Untuk ininya sama aja, bisa kamera depan. Pencahayaan panjang, nah pencahayaan panjang nggak ada pilihan, kayaknya nggak bisa, tetap kamera belakang. Mode sutradara, nah ini kayaknya kamera belakang doang nih, nggak ada kamera depan. Nah untuk di fotonya di sini tuh ada flash, terus kayak macam penangkapan yang gerakan cepat gitu ya. Terus ini tuh Google Lens nih ya. Nah ini ada pemotretan, kalau nggak salah aku nih ini ya live foto nih, kayak macam iPhone gitu yang dia nanti ada fotonya bisa bergerak sedikit gitu. Nah ini ada settingan HDR, hidup atau mati, udah jadi seperti itu aja. Kalau di sini ada flash, rasio aspek, garis bantu, kamera AI, super makro, timer, ketuk untuk mengambil foto, pelacakan gerakan, tail shift, beruntun dengan timer dan watermark. Nah di sini tuh ada super makro, di handphone Poco F7 Pro nggak ada ya. Nah untuk di watermark bisa regular, roll film, tambahkan info dan waktu di foto. Wah, oke, nice. Nah untuk video di sini tuh bisa 8K, terus 8K 24 fps sama kayak Poco F7 Pro. Kalau 4K-nya bisa 60 fps, ya benar, tapi di settingan 1 kali ya. Nah terus kalau di 1080-nya 60 fps. Nah kita coba tes di settingan 0,6 kali. Bisa 1080 60 fps, mantap. 4K bisa nggak? Oh 4K langsung ke 1 kali dong. Nah 1080 30 fps 60. 0,6 kali cuma mentok 1080 60 fps. Untuk 2,5 kali bisa 1080 60 fps. Terus untuk 4K juga bisa loh, 4K juga bisa. Nah, lensa utamanya yang bawah sini ya, lensa utama yang bawah sini. Kalau kita buat 2,5 kali, kalau kita buat 2,5 kali lensanya yang atas. Nah, lensanya yang atas. Nah, kita coba buat video 2,5 kali. Nah, apakah pakai lensa yang atas? Iya benar, pakai lensa yang atas tuh. Berarti 2,5 kalinya bisa 4K 60 fps. Ya mantap. Kalau 8K kayaknya pakai lensa yang 1 kali ya, nggak ada pilihan. Misalnya 0,6 kali kan bisa 1080 60 fps. Nah, video 1080 60 fps ini bisa ganti lensa ya. Contoh ini 0,6 kali ya. Ini aku coba buat yang 1 kali. Tuh ya, berganti lensa ya. Bisa lihat ada kayak perpindahannya gitu. Tuh perpindahannya gitu ya. Warnanya pun agak sedikit berubah. Nah, kalau 2,5 kali, dia 2,5 kali ya kalau lensa yang telenya. Tuh kan, bisa lihat tuh gitu, ada kayak perbedaan gitu. Nah, tuh. Tuh, bisa lihat ya ada perbedaan. Warnanya aja juga agak sedikit beda, nggak jauh sih. Nah, jadi kalau 1080 ini bisa pakai ketiga lensa ini. Nah, untuk 4K 60 fps di sini kan 2,5 kalinya kan juga bisa 4K 60 fps. Nah, apakah 4K 60 fps-nya bisa berganti lensa dengan telefoto? Kalau sama 0,6 kali harusnya nggak bisa ya, karena memang nggak support 0,6 kali. Nah, bisa lihat ini 4K 60 fps di 1 kali. Bisakah ganti lensa? Nggak bisa coy ya. Nah, ini dia masih pakai lensa 1 kali. Soalnya bisa kalian lihat nih nggak ada perbedaan ya. Ini dari 2,5
ke 26 tuh nggak ada perbedaannya, jadi nggak bisa. Nah kalau 2,5 kali 4K 60 fps nih, 4K 60 fps ya, 2,5 kali. Nah ini pakai lensa tele, apakah bisa turun ke 1? Nggak bisa ya, berarti memang 4K 60 fps nggak bisa berganti-ganti lensa saat video. Waduh, masih okean iPhone lagi berarti ya. Nggak bisa dibandingin lah ya, iPhone 15 bisa 0,6 sampai yang 1 kali bisa ganti-ganti lensa. Nah untuk kamera depan bisa 1 kali 0,8 kali. Nah 0,8 kali HDR. Tampilannya ya sama seperti ini, tampilan rana, isi cahaya kayaknya ada putih gitu ya. Ah ya benar, putih gini aja. Terus untuk videonya, kamera depan bisa 4K nggak? Kamera depan nggak bisa 4K ya, mentok di 1080 60 fps ya. 1080 60 fps ya. Agak-agak burik sih, tapi ya udahlah ya. Oke, udah selesai update. Kita bisa lihat di sini tuh udah berhasil memperbarui sistem ya, bisa lihat tuh. Xiaomi HyperOS 2.0.104.0 tuh udah selesai update sistem. Nah, penyimpanannya 34,3, ada beberapa aplikasi aku hapus. Nah, di sini aku juga mau matiin yaitu penambah memori ya. Jadi benar-benar biar benar-benar fresh ya, biar sekalian restart ulang juga. Kita coba putar video ya, yang ini tuh aslinya 8K atau 12K ya. Nah, kita lihat bisa support sampai 2160p 60 fps HDR. Wow. Wifi-nya yang nggak kuat cok ya, nge-lag ya, wifi-nya nggak kuat tuh. Woi gila, jernih banget ya. Tapi kalau jernihnya sih sebenarnya sama aja kayak Poco F7 Pro sih, nggak jauh beda ya. Cakep, warnanya cakep ya, detailnya dapet, dan memang ya wajar lah seperti AMOLED pada umumnya. Ya warnanya tuh mantap banget ya. Tapi memang kalau kita lihat di sini untuk bezelnya emang agak sedikit tebal. Tapi karena bezel kiri kanan atasnya tebal, jadi dia hampir balance sama bawahnya. Karena kan biasanya kalau handphone Android itu bawahnya dia agak tebal ya, bawahnya dagunya agak tebal. Nah ini tuh cakep banget, warnanya coy dapet. Wih, mantep lah, ini banyak warna nih ya. Di pantai-pantai, wais. Kita lihat untuk panasnya, biasanya handphone Snapdragon 8 Elite itu nggak panas-panas banget ya. 38,3 derajat, hampir 39. Oke, untuk suara kita coba dengerin ya, ini udah aku fullin. Kita dengerin suara beatnya. Suaranya mirip-mirip seperti Poco F7 Pro ya, nggak terlalu jauh beda, agak kebanyakan treble, untuk bassnya kurang, nggak tahu sih, mungkin harus ada setting-setting lagi ya. Nah kita coba cek di settingan suara dan getaran. Di sini tuh di paling bawah ada efek suara Dolby Atmos, suara imersif, coba aku hidupin, setelan tambahan. Nah jadi seperti ini. Nah coba kita dengerin sedikit perbandingan sama Iqoo 13 ya. Ini sedikit aja sih. Tuh, lebih ada bassnya sih. Poco F7 Ultra. Dan untuk speakernya sebenarnya kayaknya lebih gedean yang bawah, cuma karena posisinya seperti ini dan yang atas ini hadapnya ke kita, jadi hampir balance ya. Balance lah ya. Aku agak susah nyamain kiri kanannya ya. Tapi mengingat untuk harga 10 jutaan, menurut aku kalau seperti ini ya kok dibilang kurang ya standar lah ya, 10 jutaan soalnya nih. Nah kita coba otak-atik dari tampilan depannya dulu ya. Di sini tuh pertama dari control center, control centernya seperti ini. Biasa aja, tapi ini tuh kayaknya udah update ya. Control centernya seperti ini. Dan untuk control centernya ada apa-apa aja nih. Ya tuh ada wallet, Xiaomi Share, mode ultimate, terus mode gelap, mode baca, kayaknya sama semua deh. Nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Nah untuk NFC-nya matiin, mode ultimate-nya aman, bisa diaktifin, dihidupin dari sini. Nah di sini tuh kalau kita cek di setelan
efek transisi ada, terus coba lainnya, klasik Google Discover, animasinya seimbang aja. Susunan layar utama bisa kita setting 46 atau 47 atau 59, kecil-kecil banget kalau 59, dan 47 aja bawaannya. Terus ada navigasi sistem, atur item bagian terkininya vertikal atau seperti ini ya, tuh bisa tampilkan status memori. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nih. Jangan tampilkan teks ya, bisa juga nih jangan tampilkan teks. Nah, bisa kita dibuat di sini ya, jangan tampilkan teks. Jadi dia nggak ada teksnya. Jadi nampaknya kesannya lebih rapi. Tapi kalau kita lupa sama nama aplikasinya, bingung juga coy. Nah, untuk di bagian Xiaomi Hyper AI, editor galeri AI. Nah, di sini tuh ada banyak pilihan nih. Kita langsung aja contohin ya. Nah, contohnya ini ada foto by Max. Nih ada foto by Max, tadi aku ada foto. Nah, di sini tuh langsung aja edit, terus ada tulisan AI. Nah, di sini tuh ini AI-nya nih. Nah, AI-nya ini wajib kalian download dulu di sini ya. Nih, kalian install, download. Terus kalau misalnya yang hapus pun ini wajib tadi diinstal, di-download, tadi aku udah install. Terus kalau mau pakai semua ini wajib masuk dulu Mi Account ya, Xiaomi Account mas. Nah, ini bisa dilebarkan, tuh bisa kalian lihat ya, hampir sama ya, hampir benar gitu ya. Tuh, mantap banget kan? Terus ada tingkatkan HD, jadi dia lebih HD lagi. Nah, bisa kalian lihat ya, jadi lebih HD lagi. Ini sebelumnya, ini yang udah HD. Tapi karena ini foto aslinya juga ada HD, jadi nggak terlalu nampak. Nah, terus ini ada hapus reflection, ini nggak aku bisa contohin. Yang jelas fotonya itu kalau misalnya ada blur atau ada cahaya matahari atau ada cahaya yang masuk atau ada refleksi gitulah ya, ada cahaya-cahaya buram-buram, dia bisa ngilangin gitu ya, jadi hapus. Di sini tuh yang paling keren sih hapus. Nah, ini hapus objek. Nah, hapus objek sebelumnya kita udah cobain hapus objek yang pakai tangan gini, itu kurang bener. Kita buat hapus objek, hapus objek. Ini kita besarin aja lagi nih dah. Oke. Ah, udah semua. Tangannya, kepalanya sampai bantal-bantal sana pun kena, bodo amat. Wih, gila, cakep banget ya, rapi ya. Bantalnya yang kusut ya, jadi rapi tuh. Mantap, rapi banget ya. Tapi kalau posisi yang kayak posisi yang aku megang handphone kemarin di Poco F7 Pro emang agak sulit sih, sampai jari aku bisa jadi 7 ya. Ya menurut aku untuk kualitas AI-nya sama lah ya. Karena kan ini kan software ya, nggak jauh beda sama Poco F7 Pro dan Poco F6. Sedikit info tambahan, di aplikasi musik ini aku mungkin bakalan uninstall pembaruan, terus bakalan aku nonaktifkan. Karena gedek banget, dari tadi ada notif aja ya. Ya memang sebenarnya sih aku pribadi mutar musik sekarang udah dari YouTube Musik atau dari YouTube aja sih. Bentar-bentar muncul notif coy, itu kan juga dia berjalan di belakang layar, makan RAM juga ya. Jadi udah deh, bodo amat. Nah, lanjut kita ke device info Huawei. Di sini tuh namanya Poco F7 Ultra. Layar sentuhnya Vocaltex TS. Yang kata ada satu komentator katanya kalau pakai Vocaltex TS ini nggak bisa di custom ROM atau nggak bisa dioprek-oprek. Aku pun juga nggak ngerti ya apa hubungannya layar sentuh sama oprek-oprek ya. Androidnya 15, RAM-nya 16GB, LPDDR5X, flashnya UFS. Untuk SoC-nya menggunakan Snapdragon 8 Elite dengan 8 core. Cuma 2 tipe ya, 2 cluster, yang dimana 2 kalinya itu 4,32 GHz, itu kencang banget. 6 kalinya 3,53 GHz ya, yang Orion tuh. Bisa lihat nggak ada yang versi 2 poin sekiannya. Nah, jadi kalau handphone ini nggak main game pun, agak berasa boros pun ya harusnya wajar. Nggak ada CPU yang rendahnya, yang efisiennya. Tapi sejauh ini aku main pakai Ico 13 itu hemat loh, lumayan hemat kalau dibanding handphone 5000 mAh pada umumnya. Ico 13 itu hemat ya. Modenya 64 bit, proses teknologinya 3 nanometer, dibuat sama TSMC N3E. GPU-nya menggunakan Adreno 830. Ini tuh wow banget nih ya, Vulkan 1.3. Untuk screen-nya 3200 x 1440. Kerapatan DPI-nya nih 600. Refresh rate-nya 120 Hz, Dolby Vision, HDR10, HLG HDR10+. Nah, di sini bisa support 60, 90, 120, padahal kalau di settingan pengaturannya nggak bisa settingan 90 ya. Nah, white color gamutnya support. Penyimpanannya 16GB LPDDR5X. Untuk di bagian kameranya bisa kita lihat di sini 50 megapiksel OmniVision yang wide, yang biasa. 50 megapiksel Samsung yang tele. Ini ada 32 megapiksel kayak kamera depan nih, Samsung front tulisannya. Terus ada ini 32 megapiksel ultra wide ya. Berarti Samsung lensa wide yang bawaannya OmniVision. Aslinya sih cuma 12,6 megapiksel kamera utamanya, itu dari pixel binning, makanya bisa sampai 50 megapiksel. Untuk baterai 5300 mAh. Untuk sensornya lengkap, barometer nggak ada, jadi kita nggak bisa tes untuk ketahanan air walaupun tanpa dicelupin ya. Nah, kita lanjut ke Antutu Benchmark. Nah, Antutu Benchmark ini kita langsung aja tes uji pengujian sentuh. Bisa langsung 10 jari ya, langsung bisa. Untuk storage test di 219.500, ini cepat banget, UFS 4.1 ya harusnya. Yang kecepatan read-nya 3500,
Kecepatan menulisnya lebih kencang coy, 3900. Untuk RAM bisa lihat 1800, 900, AI rate-nya 20800. Nah, kita langsung tes Antutu Benchmark versi 10.4.8. Ini aku bakalan pakai mode Ultimate ya, gas. Kita lihat hasilnya 2.634.000, masih di bawah Eco 13. Oke, nggak apa-apa. Dan bisa kita lihat untuk panasnya lumayan 46,7 derajat. Kita bisa lihat di sini tuh 36,7 sampai 47,8. Kurang baterainya 8%, meningkat panasnya di 11,1 derajat. Hasil Geekbench 6 bisa lihat single core-nya tinggi banget 2060, multi core-nya 8014. Nah, kita lanjut ke CPU throttling ya. Kita lihat apakah di sini ngestop juga kayak Poco F7 Pro. Ini pakai mode performance ya. Terus untuk di sininya aku bakalan pakai mode wheel boost. Oke, udah kelar, bisa kita lihat. Untuk panasnya di 48 derajat ya. Gila banget. Terakhir throttling sampai 191 dong. Waduh, ini gila. Panas banget nih coy, sumpah ini nggak sanggup mau. Bisa lihat belakangnya hampir 49 derajat. Paling tinggi 329, rata-ratanya 231. Paling minimalnya nih yang merah ini 191. Ya, nggak sesuai harapan kita lah ya. Nah, kita lanjut tes pengetesan yang paling sadis, yaitu Wheel Life Stress Test. Ini biasanya sih Poco F7 Pro kemarin sampai terkeluar sendiri. Nah, kita cobain di sini ya. Langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tuh aku udah buat mode Performa, dan untuk di game turbonya wheel boot juga ya. Kita lihat untuk di loop ke-12 panasnya udah hampir 50 derajat. Bentar lagi 50 derajat coy. Wow, tembus 50 derajat untuk tes 3D Mark. Nih ya, kita cek ya. Nih untuk dingin di sebelah sini tuh 31 derajat ya. Kita geser handphone ya. Kita cek di belakang handphonenya sini 44 derajat dong tadi. Nah, misalnya lihat perangkat terlalu panas, langsung mati. Kita lihat untuk panasnya emang seberapa panas sih? 48 loh. Nggak nyampe kayak tadi sampai 50 derajat. Gila memang. Nah, ini aku udah pakai fan cooler ya untuk dinginin handphonenya. Kita bisa cek untuk dinginnya udah 30 derajat. Ini tuh dingin banget ya. Kita cek, coba tes Wheel Life Stress Test lagi. Tadi tuh nge-stopnya sampai 15 atau 16 ya. Nah, kita langsung aja coba lagi. Nah, kita bisa lihat kita pakai fan cooler dan ini udah di 2020 untuk 3D Mark, dan bisa lihat panasnya 44 derajat. Pakai fan cooler seperti ini tetap panas juga di 44 derajat. Ini memang gila 3D Mark ini. Nggak usah kita lepas dulu ya, masih panas 44 derajat, biar agak dingin dulu. Nah, bisa kita lihat untuk base loopnya 21.500, lolosnya 17.100. Baru di loop 1 ke loop 2 langsung ngedrop nih. Nah, baru di loop 6 turun lagi dia. Nah, jadi di loop 1 21.000, begitu loop 2 langsung 19.000, loop 3 19 18 menurun sampai 17.000 coy. Jadi stability-nya 79,3% pakai fan cooler. Kita lanjut ke aplikasi sistem, buka keamanan, geser ke bawah ada game turbo. Nah, kita coba cek game turbonya. Nice. Oke, jadi seperti ini. Nah, pertama-tama kita bisa tambahin apa aja yang mau kita tambahin di game turbo ini ya. Nah, misalnya seperti yang tadi kayak CPU throttling, Antutu Benchmark itu kan nggak ditambah. Jadi kita bisa tambah manual. Di sini tuh ada pengaturan game turbo bermain, rekomendasi konten, terima rekomendasi konten pemain, nanti matiin aja. Nah, ini tambah pemain. Nah, itu yang tadi. Mode performa, pengoptimalan performa, menghindari masalah terlalu panas dan berhubungan dengan perangkat keras. Nah, ini kita matiin karena kalau kita aktifin nanti dia malah panas, malah ketutup, atau malah nggak buat panas gitu ya. Meningkatkan kecepatan MIUI 10-20% ya aktif. Nah, ini game jangan ganggu. Terus kalau ini keluar kayaknya. Nah, contohnya ini tuh game PUBG Mobile. Di sini tuh ada pilihan bawaan, bisa kita klik. Nah, ini tuh nggak ada lagi seperti ini. Ada hemat daya, ada seimbang, kualitas tinggi, dan ada custom. Nah, custom ini laju bingkai, resolusinya bisa pakai bawaan, nanti lansingnya bisa kita buat tinggi, filter anisotropik tinggi, kualitas tekstur bisa kita buat tinggi. Optimalkan grafik bisa kita aktifin ya. Ini lebih ke manual. Dulu kalau nggak salah di sini tuh ada settingan untuk layar responsif layar, tapi sekarang udah ada di aplikasi game turbonya, udah ada ya. Nah, kita coba buka di game Mobile Legends. Bisa lihat di sini tuh untuk game turbonya. Game turbonya di sini tuh setelan performa. Ini ada tambahan nih dibanding Poco F7 Pro ya. Ada prioritas gambar, custom, atau prioritas laju bingkai.
Nah, kalau kita buat prioritas laju bingkai di sini tuh nggak ada visual yang ditingkatkan. Kalau kita buat prioritas gambar, visual ditingkatkan juga nggak ada. Nah, kita buat custom aja. Kita buat custom, terus kita bisa pilih visual ditingkatkan. Ada resolusi super dan laju bingkai cerdas. Wah, ada resolusi super dong. Biasanya resolusi super ini adanya di Genshin Impact. Ini di game ini ada. Nah, oke, kita aktifin dua-dua. Nah, untuk laju bingkai cerdas ini kalau misalnya gamenya 30 fps, kita pakai laju bingkai cerdas itu jadi 60 fps gitu ya. Jadi kayak 2 kali lipatnya. Cuma ada beberapa game yang nggak enak gitu. Soalnya aku coba di Poco F7 Pro itu main game Genshin Impact aktifin ini malah jadi kayak ngerasa patah-patah. Dimatiin malah lebih lancar ya. Jadi aku matiin aja. Nah, itu tergantung kalian ngerasain lah. Kalau misal kalian mainnya pakai laju bingkai cerdas ini jadi lebih lancar ya pakai. Kalau jadi lebih agak nggak enak macam-macet atau berasa patah-patah ya matiin. Terus ada kontrol sentuh yang ditingkatkan ya, ini sama aja seperti yang tadi ya. Sama di Poco F7 Pro ada percepat jaringan, pengoptimalan WiFi, udah oke itu doang. Nah, untuk di settingan di sini tuh bisa settingan ultra, deteksi jaringan, tes performa bisa 210. Anjay, pertama-tama 210 dong. Gila banget. Nah, oke, kita udah masuk di PUBG ya. Nah, bisa kita lihat untuk settingan di PUBG apakah bisa visual yang ditingkatkan. Nah, ada ya, resolusi super dan laju bingkai cerdas ada. Terus kontrol tingkat sentuh ya sama seperti yang tadi. Terus apakah ada yang berbeda? Kayaknya nggak ada deh, sama aja semuanya ya. Nah, untuk di sininya juga sama semua nih, ada pengubah suara. Nah, bisa pakai pengubah suara di sini. Pengubah suaranya juga lengkap seperti Xiaomi pada umumnya. Untuk grafik bawaannya di HD, kita coba tes Extreme HDR nggak bisa, Ultra HD. Ultra HD bisa Ultra, HDR Extreme, HD Extreme, Balance Extreme, Smooth bisa Ultra Extreme ya. 120 fps ya, ini sama aja kayak Snapdragon 8 Gen 3 atau MediaTek 8400 kali ya. Nah, kita masuk ke training, kita bisa lihat untuk gyro sensornya aman ya. Nggak mungkin lah harga 10 juta gyro sensornya delay ya. Oke, kita masuk di Honor of King. Untuk di settingan Honor of King gimana? Nah, ini tetap ada pilihan seperti ini, tapi kita skip aja. Visual ditingkatkan, bisa resolusi super dan laju bingkai cerdas. Mantap, kontrol tingkat disentuh ditingkatkan, ya sama aja. Nggak ada yang perbedaan signifikan untuk di settingan game turbonya di ketiga game ini. Ya harusnya sih di game-game lain juga hampir sama aja berarti ya. Nah, untuk di grafis bawaannya di tinggi ya, kita bisa nggak buat max. Nah, ini kita buat custom, kita buat max, kita buat coba rata kanan apakah bisa. Ini HDR bisa nggak? HDR bisa, yang atasnya tetap nggak berubah, cakep ya. Tuh, outline karakter, pantulan air bener-bener bisa rata kanan semua, IPS Max. Mantap, cakep. Nah, ini tuh hasil foto-foto dan video siang hari, malam hari, dan di atas motor. Nah, bisa ngeliat ya. Nah, di atas motor ini sayang banget lagi keadaannya hujan pula coy.
Nah, ini settingan 4K 60 IPS. Bisa kita lihat settingan 4K 60 IPS. Wow, dari dalam keluar ruangan seperti yang lihat. Ini aku jalan santai. Agak-agak bergetar sedikit. Nah, ini ultrawide 1080 60 fps dan ini tuh settingan resolusi yang paling asik ya. Kenapa aku bilang yang paling asik? Karena bisa sambil zoom. Ini bisa pakai lensa 1 kali, bisa pakai lensa 2,5 kali telefotonya. Jadi bisa ke semuanya nih. Bisa ganti-ganti lensa coy itu. Ini 1 kali 0,6 kali. Coba tes kita rasain perbedaannya. 0,6 kali ke 1 kali. 0,9 1 kali. Tuh, masih ada perbedaannya itu ya. Nah, terus ke 2,5 kali. Dari 2,4 ke 2,5. Nah, ini 2,3, 2,4, 2,4 udah langsung berubah ya. 2,3 ke 2,4 lah berarti. Nah, tuh. Bisa lihat ya ada perbedaannya tuh. Ini kalau zoom full 15 kali. Nice. Mantap nih settingan 0,6 kali ya. Nah, untuk goyangnya gimana? Ini aku goyang-goyangin 0,6 kali. 0,6 kali goyangin. 0,6 kali. Coba 1 kali. 1 kali kayaknya lebih stabil. Ya walaupun sambil video gini ya. Terus 2,5 kali. Nah, ini aku goyangin banget. Harusnya kalau 2,5 kali ini kok goyangin lebih parah ya gempanya ya. Soalnya kan ini. Tapi ini aman loh. Aman. Nah, ini settingan 1080 60 fps untuk kamera depan. Nah, bisa lihat untuk kamera depan ini agak sedikit ngezoom ya. Agak sedikit ngezoom. Ya, kalau misalnya kita pakai kamera bukan video, itu jauh banget coy. Wide banget. Tapi ini karena kalau kita buat video dia agak kepotong ya. Nah, bisa lihat ini aku jalan-jalan santai. Ini aku agak getar-getarin jalan-jalan santai ya. Ini masih oke kan nih. Dan kameranya bagus loh, seriusan. Ini kok siang hari bagus. Kok malam ya burik ya, karena memang kurang cahaya. Bagus. Oke dah. Apa? Suara lucu ya. Suara apa? Ini suara kereta. 4K 60 fps. Ini baru selesai hujan. Ini mikrofonnya kadang-kadang ketutup sama tangan aku guys. Nah, ini mikrofonnya enggak. Ini udah apa? Udah kering ya? Wah, ini jalan jelek. Pan. Saya tiba-tiba ada sepan. Hah? Aduh. Itulah gara-gara ibu guys. Nah, ini settingan 0,6 kali 1080 60 fps ya. Nah, untuk 0,6 kali ini 1080 fps dia bisa tukar lensa. Nah, karena 1080 60 fps semuanya bisa support, jadi bisa tukar lensa. Nah, ini aku pakai lensa tele. Ini lensa 1 kali. Nah, ini lensa 0,6 kali. Tuh, 1080 60 fps ya. Jadi ini yang paling worth it sih sebenarnya, karena dia bisa tukar lensa. Nah, ini tuh ya, bisa tukar lensa. Ini 1 kali. Ini 2,5 kali ya lensa tele. Nah, ini kita pakai lensa tele 1080 60 fps. Nah, ini 1 kalinya 1080 60 fps. Oh, udah mulai hujan deras ya. Apalagi ganti baju ini. Nah, ini 4K 60 fps. Ini hujan tipis-tipis, agak-agak deras juga. Oke lah, gak ada masalah. Handphone tahan air kok. Kenapa? Kamu langsung pulang? Udah lah, boleh juga. Iya lah, betul. 4K 60 fps, mantap. 4K 60 fps, tapi cuma bisa di lensa 1 kali ya. Lensa 2,5 kalinya kayaknya ini nggak bertukar lensa. Iya, ini 2,6. Nah,
lensa satu kali nih 4K 60 fps. Ini 4K 2,5 kali. Nah kalau lagi 4K 2,5 kali ini nggak bisa berubah ke lensa ini ya, nggak bisa berubah ke lensa utama. Tapi ini kena ini sih, kena hujan. Nah tuh baru agak jernih. Tadi kena hujan coy. Berapa Mas? Nah ini kita tes video dual video ya, depan belakang. Jadi bisa lihat nih, kita sambil nengok depan, sambil nengok belakang. Ini kayak macam reporter gitu kali ya, sekalian nunjukin depan dan nunjukin belakang. Ini bisa perbesar yang bagian depan, terus bisa juga perbesar bagian yang belakang nih, kayak macam video call nih. Nih kalau merek ini udah kayak video call nih coy. Mantap juga ya, settingan dual video. Nah gimana jadinya handphone ini kalau kita pakein casing bawaannya? Nah pakaiin casing bawaannya seperti ini tampilan looksnya ya, lebih cakep dibanding Poco F7 Pro, dimana di sini tuh ada kayak macam lingkaran emasnya gitu. Aku nggak tahu sih ini karena memang warna kuning jadi ada lingkaran emas, atau kayaknya memang karena ini tuh warna kuning jadi ada lingkaran kayak macam lingkaran kuning atau emasnya gitu ya. Lebih cakep dibanding Poco F7 Pro. Nah Poco F7 Pro mungkin kalau dipakein bakalan ada lingkaran silver kali ya. Nah ini untuk di bagian flashnya tetap ada nampak warna kuningnya, agak lebar dikit dari flashnya. Di sini tuh ada lubang untuk mic. Nah jadi kalau pakai casingnya seperti ini, mantap. Dikasih warna abu-abu biar benar-benar solid gitu ya. Terus juga nggak berubah jadi warna kuning nanti, karena udah pasti orang yang beli handphone ini sering dipakai panas-panasan cuy, digas main game non-stop. Nah oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja lah ya untuk Poco F7 Ultra. HP ini tuh rivalnya iQOO 13 ya. Kalian tunggu aja, nanti aku bakalan buat video bandingin sama iQOO 13. Tapi mungkin beberapa video ke depan karena aku bakalan mau nyoba tes game dulu di handphone. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang bisa komen aja. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye. Dadah.